Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asrofiyya amdi wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Abimanyu Kusuma Haji, program studi Sosiologi Agama semester 6, NPM 18310902239, mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Erin Maulidia, MPD, Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang interaksi sosial. Interaksi sosial. Interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan sosial yang sangat dinamis. Hubungan sosial yang dimaksud dapat berupa hubungan antar individu yang satu dengan individu lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, maupun serta kelompok dengan individu. Proses interaksi sosial menurut Herbert Blumer adalah pada saat manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna yang dimiliki sesuatu tersebut bagi manusia. Kemudian, makna yang dimiliki sesuatu itu berasal dari interaksi antara seseorang dengan sesamanya. Dan terakhir adalah makna tidak bersifat tetap namun dapat berubah. Perubahan terhadap makna dapat terjadi melalui proses penafsiran yang dilakukan orang ketika menjumpai sesuatu. Yang selanjutnya, interaksi sosial dapat terjadi bila antara dua individu atau kelompok terdapat kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial merupakan tahap pertama dari terjadinya hubungan sosial. Komunikasi merupakan penyampaian sesuatu informasi dan pemberian tafsiran dan reaksi terhadap informasi yang disampaikan. Yang selanjutnya, syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat. Menurut Surjono Sukanto, yaitu adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. Yang adanya kontak sosial berasal dari bahasa Latin yang artinya con atau cum yang berarti bersama-sama dan tengo yang berarti menyentuh. Jadi secara harfiah, kontak adalah bersama-sama menyentuh. Kontak sosial dapat berlangsung dalam 3 bentuk. Menurut Surjono Sukanto sebagai berikut. Antara orang perorangan, kontak sosial ini adalah apabila anak kecil mempelajari kebiasaan-kebiasaan dalam keluarganya, yaitu suatu proses di mana anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat di mana dia menjadi anggota masyarakat. Yang selanjutnya, antara orang perorangan dengan suatu kelompok manusia atau sebaliknya. Kontak sosial ini misalnya adalah apabila seseorang merasakan bahwa tindakan-tindakannya berlawanan dengan norma masyarakat. Selanjutnya, antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya, umpamanya ada dua partai yang bekerja sama untuk mengalahkan partai politiknya. Selain itu, kontak sosial juga memiliki sifat primer atau sekunder. Kontak primer terjadi apabila yang mengadakan hubungan langsung bertemu dan berhadapan muka. Sebaliknya, kontak yang sekunder memerlukan suatu perantara. Yang selanjutnya, komunikasi. Komunikasi adalah bahwa seseorang yang memberi tafsiran kepada orang lain yang berwujud pembicaraan, gerakan badania atau sikap, kayak seperti saya ini. Perasaan-perasaan apa yang diinginkan oleh orang tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian memberi reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan. Yang selanjutnya, dalam komunikasi kemungkinan sekali terjadi berbagai macam penafsiran terhadap tingkah laku orang lain. Seulas senyum misalnya dapat ditafsirkan sebagai keramah tamahan, sikap bersahabat, atau bahkan sebagai sikap sinis dan sikap ingin menunjukkan kemenangan. Dengan demikian, komunikasi memungkinkan kerjasama antar perorangan dan atau antar kelompok. Tetapi di samping itu, komunikasi bisa menghasilkan pertikaian yang terjadi karena kesalahpahaman yang masing-masing tidak mau mengalah. Yang selanjutnya, bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama, proses asosiatif, process of association. Yang pertama, kerjasama, cooperation. Beberapa sosiolog menganggap bahwa
Kerjasama merupakan bentuk interaksi sosial pokok. Sosiolog ini menganggap bahwa kerjasama merupakan proses utama tersebut memahamkan kerjasama untuk menggambarkan sebagian besar bentuk-bentuk interaksi sosial atas dasar bahwa segala macam bentuk interaksi tersebut dapat dikembalikan kepada kerjasama. Yang selanjutnya, akomodasi. Pengertian akomodasi adalah dipergunakan dalam dua arti, yaitu untuk menunjukkan pada suatu keadaan dan untuk menunjukkan pada suatu proses. Akomodasi menunjuk pada suatu keadaan yang berarti adanya suatu keseimbangan dalam interaksi antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia dalam kaitannya dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai sosial yang berlaku di dalamnya. Bentuk-bentuk akomodasi: coercion, compromise, arbitration, mediation, conciliation, toleration, settlement, dan adjudication. Hasil-hasil dari akomodasi dan integrasi masyarakat telah berbuat banyak untuk menghindari masyarakat dari benih-benih pertentangan laten yang akan melahirkan pertentangan baru. Menekankan oposisi, seringkali suatu persaingan dilaksanakan demi keuntungan suatu kelompok tertentu demi keuntungan suatu kelompok tertentu demi kerugian pihak lain. Koordinasi berbagai kepribadian yang berbeda, perubahan lembaga-lembaga kemasyarakatan agar sesuai dengan keadaan baru atau keadaan yang berubah. Perubahan dalam kedudukan, akomodasi membuka jalan ke arah asimilasi. Asimilasi atau assimilation. Asimilasi merupakan proses sosial dalam taraf lanjut. Ia ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usahanya untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap, dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Secara singkat, asimilasi ditandai dengan pertimbangan sesuai sikap-sikap yang sama, walau kadangkala bersifat emosional dengan tujuan mencapai kesatuan atau paling sedikit mencapai integrasi dalam organisasi, pikiran, dan tindakan. Next. Proses asimilasi timbul bila ada: pertama, kelompok manusia yang berbeda kebudayaannya. Yang kedua, orang perorangan sebagai warga kelompok tadi saling bergaul secara langsung dan intensif untuk waktu yang lama. Yang ketiga, kebudayaan dari kelompok manusia tersebut masing-masing berubah dari saling menyesuaikan diri sendiri. Yang selanjutnya, faktor yang dapat mempermudah terjadinya suatu asimilasi adalah: yang pertama, toleransi; yang kedua, kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi; yang ketiga, sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya; yang keempat, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat; yang kelima, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan; yang keenam, perkawinan campur; dan yang ketujuh, adanya persamaan di luar. Yang selanjutnya, faktor yang dapat menjadi penghalang terjadinya asimilasi adalah: yang pertama, terisolasi kehidupan suatu golongan tertentu di dalam masyarakat, kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapinya; yang ketiga, perasaan takut terhadap kekuatan sesuatu kebudayaan yang dihadapinya; yang keempat, perasaan bahwa sesuatu kebudayaan golongan atau kelompok tertentu lebih tinggi daripada kebudayaan golongan atau kelompok lainnya; yang kelima, perbedaan warna kulit atau perbedaan ciri badannya; yang keenam, in-group feeling yang kuat; yang ketujuh, golongan minoritas mengalami gangguan-gangguan dari golongan yang berkuasa; yang kedelapan, perbedaan kepentingan dan pertentangan pribadi. Yang selanjutnya, proses disosiatif yang sering disebut sebagai oppositional process. Persis halnya dengan kerjasama dapat ditemukan pada setiap masyarakat walaupun bentuk dan arahannya ditentukan oleh kebudayaan dan sistem sosial masyarakat yang bersangkutan. Oposisi dapat diartikan sebagai cara berjuang melawan seseorang atau kelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu, terbatasnya makanan, tempat tinggal, serta lain-lain. Faktor yang telah melahirkan beberapa bentuk kerjasama dan oposisi.
Pola-pola oposisi tersebut dinamakan juga sebagai perjuangan untuk tetap hidup, struggle for existence. Untuk kepentingan analisis ilmu pengetahuan, oposisi atau proses disosiatif dibedakan dalam 3 bentuk. Yang pertama, persaingan atau competition adalah suatu proses sosial yang dimana individu atau kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum. Yang selanjutnya, kontravensi. Kontravensi pada hakikatnya merupakan suatu bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan atau pertikaian. Yang ketiga, pertentangan atau pertikaian atau konflik. Pertentangan atau pertikaian adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawannya dengan ancaman atau kekerasan. Yang selanjutnya, next. Ya, yang selanjutnya, jenis-jenis interaksi sosial. Yang pertama, interaksi antara individu dan individu. Pada saat dua individu bertemu, interaksi sosial sudah mulai terjadi. Walaupun kedua individu itu tidak melakukan kegiatan apa-apa, namun sebenarnya interaksi sosial telah terjadi apabila masing-masing pihak sadar akan adanya pihak lain yang menyebabkan perubahan dalam dirinya masing-masing. Yang kedua, interaksi antara kelompok dan kelompok. Interaksi jenis ini terjadi pada kelompok sebagai satu tujuan kesatuan yang bukan sebagai pribadi-pribadi anggota kelompok yang bersangkutannya. Contohnya, permusuhan antara Indonesia dengan Belanda pada zaman Perang Fisik. Yang selanjutnya, yang ketiga, interaksi antara individu dan kelompok. Bentuk interaksi di sini berbeda-beda sesuai dengan keadaan. Interaksi tersebut antara kepentingan perorangan dan kepentingan kelompok. Yang selanjutnya ada ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial mempunyai ciri-ciri yang ada perilaku dengan jumlah lebih dari satu orang, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol, ada dimensi waktu, masa lampau, masa kini, dan masa yang mendatang, yang menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung, adanya tujuan-tujuan tertentu terlepas dari sama tidaknya tujuan tersebut dengan yang diperkirakan oleh pengamat. Faktor-faktor interaksi sosial. Yang pertama, faktor imitasi. Menurut Gabriel Tarde beranggapan bahwa seluruh kehidupan sosial sebenarnya berdasarkan faktor imitasi. Walaupun pendapat ini ternyata berat sebelah. Peranan imitasi dalam interaksi sosial itu tidak kecil. Misalnya, bagaimana seorang anak belajar berbicara. Mula-mula ia mengimitasi dirinya sendiri, kemudian ia mengimitasinya kata-kata orang lain. Ia mengartikan kata-kata juga karena mendengarnya dan mengimitasi penggunaannya dari orang lain. Yang selanjutnya, faktor sugesti. Arti sugesti dan imitasi dalam hubungannya dengan interaksi sosial hampir sama. Bedanya adalah bahwa dalam imitasi, orang yang satu mengikuti sesuatu di luar dirinya. Sedangkan pada sugesti, seseorang memberikan pandangan atau sikap dari dirinya yang lalu diterima oleh orang lain di luarnya. Sugesti dalam ilmu jiwa sosial dapat dirumuskan sebagai proses di mana seorang individu menerima suatu cara penglihatan atau pedoman-pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. Yang ketiga, faktor identifikasi. Identifikasi adalah sebuah istilah dari psikologi Sigmund Freud. Istilah identifikasi timbul dalam uraian Freud mengenai cara seseorang anak belajar norma-norma sosial dari orang tuanya. Dalam garis besarnya, anak itu belajar menyadari bahwa dalam kehidupan terdapat norma dan peraturan-peraturan yang sebaiknya dipenuhi dan ia pun mempelajarinya. Yang keempat, ada faktor simpati. Simpati dirumuskan sebagai perasaan tertariknya seseorang terhadap orang lain.
Simpati timbul tidak atas dasar logis rasional, tetapi berdasarkan penilaian perasaan sebagaimana proses identifikasi. Akan tetapi, berbeda dengan identifikasi, timbulnya simpati itu menjadi itu merupakan proses yang sadar bagi manusia yang merupakan simpati terhadap orang lain. Peranan simpati cukup nyata dalam hubungan persahabatan antara dua orang atau lebih. Patut ditambahkan bahwa simpati dapat pula berkembang berlahan-lahan di samping simpati yang timbul dengan tiba-tiba. Kesimpulan dari PowerPoint ini ialah interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua atau lebih individu manusia, di mana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu lain, atau sebaliknya. Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga bentuk, yaitu antara orang perorangan, antara orang perorangan dengan suatu kelompok manusia atau sebaliknya, atau antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. Komunikasi adalah bahwa seseorang yang memberi tafsiran kepada orang lain yang berwujud pembicaraan, gerak badaniah, atau sikap, perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Yang selanjutnya, bentuk-bentuk interaksi sosial ada yang disebut proses asosiatif, proses disosiatif, yang termasuk proses asosiasi adalah kerjasama, cooperation, yang mempunyai 5 bentuk, yaitu kerukunan, bargaining, kooptasi, koalisi, dan joint venture. Akomodasi yang mempunyai bentuk-bentuk versi, kompromis, arbitration, mediation, conciliation, toleransi, stalemate, adjudication, asimilasi. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.